Kembali lagi dengan saya. Setelah kita bahas mengenai plastic injection mold untuk model analisis atau mold flow analysis di NFA yang di session ke-7, kali ini saya akan lanjutkan di sesi ke-8. Saya akan lanjutkan ke pembahasan ejection atau ejector biasanya di mold design preparation. Nah, untuk ejection atau demolding atau ejector itu adalah proses mengeluarkan produk dari plastik yang padat dari hasil cetakan atau dari hasil cetakan injeksi mold plastik itu tadi. Nah, dua bentuk ejector yang paling umum adalah ejector pin, lalu juga ada ejector stripper plate. Nah, ejector pin ini menggunakan berbagai pin yang ditempatkan secara strategi untuk bisa memaksa produk dari cetakan atau dari mold itu lepas. Nah, saat melakukan pelepasan produk, plat stripper itu menggunakan permukaan yang kontak terhadap produk untuk bisa memaksa bagian menjauh dari inti mold itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini adalah dua jenis ejector dalam molding, ya. Ada ejector pin sebelah kiri, kita bisa lihat beberapa dimensi mulai dari kecil yang juga besar. Lalu yang kanan itu ada blade ejector, jadi bentuknya tidak lagi silinder, ya. Ini ada berbentuk profil-profil blade biasanya. Nah, ejector pin itu ada beberapa tipe, ada non K jadi benar-benar silinder, ada double K jadi untuk ejektornya silinder tapi untuk kepala bautnya itu berbentuk sama rata gitu, ya. Ada single K, ada non K, jadi itu ada double K, ada single K yang bentuknya tidak simetris, ya. Situ. Lalu ini adalah ejector pin dan juga ejector blade di penggunaan di mold maker. Contoh, ini posisi dari ejector pin nih. Nah, ejector pin ini ada spring yang mendorong juga, ya. Ini juga yang mendorong ketika stripper plate itu mundur dan melakukan gaya pegas itu tadi, ya. Gaya pegas itu tadi dia akan mendorong ejector untuk maju dan melakukan pengeluaran part dari moldnya atau cetakannya. Nah, sleeve and blade ejector itu biasanya, kalau ini kan produk, ya, kita bisa lihat ini produk, ini juga produk yang merah nih, jadi ejectornya ini narik neken. Nah, dia akan dipasang di beberapa, biasanya dipasang di core, ya. Ini ada blade ejector, lalu ada boss, ada rib, ya, yang ditekan ribnya, ini produknya atau partnya. Nah, stroke-nya kira-kira kurang lebih 0,3. Lalu ada ejector slip. Nah, di sini ini ada set screw yang sudah dikunci, ada clamping plate, ada core pin, ada ejector plate. Nah, ejector plate ini ketika dia mundur, dia akan mendorong ejector sleeve, ya. Jadi ejector sleeve akan maju dan mengeluarkan produk di situ. Nah, ini stroke-nya, stroke perpindahan antara plate-nya, ya. Base plate itu segini, ini stroke-nya. Nah, stripper plate, tipe-tipe stripper plate itu ini yang tertutup, ya. Ini untuk move ini yang fix gitu, ya, atau core, ya, core plate-nya, atau ini cavity plate-nya. Nah, ini ada stripper. Tetapi ketika membuka
setelah melakukan proses injection itu move plate atau cavity plate-nya itu move ke depan atau fix ya. Ini yang fix. Lalu untuk stripper plate-nya juga akan mengikuti pergerakan di B plate-nya ya. Jadi begitu dia mundur, stripper plate mundur, menekan B plate-nya atau core plate-nya dan mendorong ejector. Nah, begitu dia mendorong ejector, stripper plate-nya juga akan kembali lagi untuk bisa melakukan injection. Ini adalah tipe stripper plate ya, gambarannya ini penempatannya. Jadi biasanya dia insertan terus bisa dikunci dengan baut. Lalu ada sleeve ejector. Sleeve ejector itu dia bentuknya tidak melulu silinder, tapi juga ada untuk sleeve ejector itu dia selalu silinder ya bentuknya, tapi ujungnya biasanya lebih kecil. Jadi sleeve-nya itu bisa double karena di sini ada sleeve. Nah, biasanya kalau kita lihat di bubut itu kan ada center sleeve gitu ya, untuk bisa melakukan insert produk di situ. Ini yang toleransi sesak. Nah, ini yang sleeve. Nah, gitu. Ada angel lifter. Angel lifter itu biasanya untuk bisa melakukan pembentukan model di area produk yang undercut. Nah, di area undercut itu biasanya juga termasuk untuk ejector juga ya, membantu juga untuk bisa. Nah, ini ada slide unit. Slide unit ini akan bergerak ke kanan ke kiri. Sebenarnya kalau dilihat dari samping maju untuk mundur. Nah, ketika dia maju didorong dengan gerakan mekanik dari core bottom atau core plate-nya, dia langsung otomatis ada pergerakan angel slider gitu ya, angel lifter di situ. Ini bentuk-bentuk lifternya. Bentuknya biasanya dia miring itu. Miring terus dia mendorong ke atas untuk bisa membuat produk. Ini seperti ini. Ini kan undercut nih. Jadi untuk membentuk profil cetakan yang undercut. Ada sprung core. Sprung core itu ya untuk pembuatan di area core, dimana kita bisa lihat di area sini ada takikan sedikit tuh. Nah, itu ini bentukannya, dia ini nanti yang akan terbentuk nih, tapi tidak se ekstrim undercut yang ada di lifter. Jadi prinsipnya bersama. Nah, ada air valve. Air valve ini atau ejector itu yang ada dua tipe ya, sumo sama sumo tipe 2 nih. Ini pegas ya, ulir. Yang nanti ini adalah gambaran mengenai air valve. Jadi begitu dia nutup, dia tidak ada ruang untuk terbuka sehingga bisa mengunci di situ. Jadi ini juga bisa mengunci udara ya di berbagai itu tipe ejector. Nah, ejector return itu biasanya dengan menggunakan spring assembly ya. Di spring assembly ini ejector plate ya, begitu tadi saya bilang dia ini mundur, dia akan menekan springnya, lalu juga ejector plate akan maju untuk bisa mendorong produk. Spring return. Lalu ada return pin atau pushback atau mendorong ke belakang. Jadi setelah keluar, artinya di situ juga mold akan maju dan ejector pin akan mundur. Ya, itu namanya return pin atau pushback pin. Nah, ini ada beberapa direct coupling. Ya, biasanya coupling kita kenal di area mobil dan juga motor. Nah, di sini batang ejector pada mesin injeksi itu langsung memperbaiki
plat ejector untuk bisa mengontrol gerakan maju dan juga mundur secara otomatis, gerakan motion. Nah, mengenai ejector aksesoris itu ada pin dan juga bus, dimana digunakan untuk guide sistem untuk tetap aman, dan juga ejector yang dipercepat membuat perubahan dalam stroke dan kecepatan dengan satu aksi untuk melakukan pelepasan produk secara dua tahap atau coupler ejector, yang memungkinkan bahwa ini mudah untuk kita gunakan di mesin injeksi saat pullback hidrolik digunakan. Ya. Nah, apa yang terjadi di mendatang atau masa yang akan datang, di mana yang pertama ada mode flow, tadi sudah saya singgung juga, software analisis, di mana kita bisa lebih mengefisienkan waktu dan kerja kita agar bisa lebih produktif. Lalu ada conformal cooling, di mana kita bisa lihat untuk conformal cooling, ini tadi untuk mode flow ya. Nah, mode flow itu bisa lihat untuk simulasinya pergerakan atau flow-nya material ya. Nah, dari sini ya. Sehingga seberapa cepat dia melakukan pendinginan, lalu juga warna ini akan memberikan kita informasi dan sehingga kita bisa melakukan decision lebih cepat. Nah, mengenai conformal cooling, sebenarnya mengenai mode flow kita punya Autodesk mode flow untuk simulasi dan juga analisis. Lalu untuk conformal cooling ini adalah sistem selain conformal cooling kita juga ada modeling for manufacture, tooling design, jig and fixture. Mungkin nanti setelah sesi presentasi ini habis saya akan demo live mengenai software yang akan saya rekomendasikan, yaitu PowerShape. Nah, ada cam-nya, ada power mill gitu ya, ada electrode design gitu ya, ada metal adaptive manufacturing, metrologi, power inspect untuk CMM, untuk on-machine verification, grade electrode untuk electrode design dan juga electrode manufacture atau electrode process. Lalu ada netfab. Nah, ini kita bisa lihat ada namanya conformal cooling, di mana conformal cooling ini adalah konsep 3D printer steel untuk bisa membuat cooling system di dalam sebuah produk sehingga produk tersebut akan lebih menghasilkan produk lebih efisien, sekitar 60% lebih cepat dan juga lebih bagus. Nah, di sini untuk prosesnya jauh lebih cepat karena apa? Proses pendinginannya mendekati model, sedekat mungkin dengan model atau part. Itu berarti produk yang lebih optimal itu bisa kita buat dengan desain yang seperti apapun, seperti itu, dengan conformal cooling. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa hubungi saya atau komen di kolom komentar. Terima kasih.